Oke, sekarang kita ada di booth-nya MSI di Computex 2024. Heboh banget, rame banget, dan booth-nya juga gede banget. Ya, jadi mereka juga sudah menginformasikan banyak banget produk-produk baru yang mereka pamerkan di Computex 2024. Inovasi-inovasi baru mereka dari mulai GPU, motherboard, all-in-one PC, juga PC mereka, monitor mereka, dan tentu bertemakan AI. Ya, karena Computex 2024 ini memang bertemakan AI. Ayo kita cari beberapa produk yang menarik, kita akan sharing sama kalian. Let's go! Untuk prosesor AMD, MSI juga sudah siap juga dengan chipset terbarunya AMD 800 series. Ada AMD 870 chipset motherboard di sini. Ada seri Tomahawk dan ada seri Pro ya. Semuanya dua-duanya X870. Dan kita bisa lihat ini untuk dipersiapkan untuk Ryzen 9000 series yang kemarin Senin di launching sama Lisa Su. Dan harusnya juga sama, setiap motherboard 800 series 870 itu harusnya sudah ada USB 4-nya. Ya, sudah ada USB 40 Gbps-nya di sini. Ada dua tipe yang sudah disiapkan MSI, yang seri Pro dan juga yang seri Tomahawk. Dan untuk Intel Next Gen, MSI juga sudah mempersiapkan beberapa motherboardnya. Ya, untuk Intel Arrow Lake yang harusnya sebentar lagi di launching. Dan yang unik, mereka juga sudah ada prototype motherboard yang menggunakan standar memori baru, CAM2. Ya, seperti ini bentuknya. Cuman satu modul doang, nggak ada slot memorinya, satu modul seperti ini, dan ini disebut CAM2 ya. Dan mungkin ke depannya, mungkin ini akan jadi standar baru untuk memori modul. Ya, harusnya bisa mengatasi berbagai permasalahan ya, seperti kalau kita masang 4 buah DIMM nggak bisa tinggi clocknya, harusnya dengan CAM2 ini bisa terselesaikan masalah-masalah tersebut. Ya, kita lihat di sini ada beberapa seri, bahkan beberapa sudah ada yang Project Zero seriesnya. Seperti yang versi ini sudah ada Project Zero-nya, lihat nih, udah nggak ada konektornya sama sekali. Harusnya ada di belakang ya kan, harusnya. Yes, ini ada di sini semua. Dan ini harusnya sudah future proof banget ya. Sudah Project Zero, BTF, dan juga sudah CAM2 support. Ya, untuk GPU, untuk VGA card, MSI punya seri baru. Kalau kita kenalnya Ventus, terus Gaming X, terus juga Supreme. Sekarang ada yang namanya Expert Fusion. Ya, kayak gini bentuknya. Relatif cukup besar, cuman ini beda banget. Apa yang beda? Lihat sini. Ya, jadi Expert Fusion ini menggabungkan antara water cooling dan air cooling. Jadi di sini kita lihat ini ada integrated AIO-nya, jadi radiatornya segede gini. Tapi bedanya dengan beberapa seri GPU dari brand lain yang sebelumnya, kalau yang ini sudah jadi satu di GPU-nya, nggak terpisah. Biasanya di beberapa brand lain itu radiatornya dipasang terpisah, ditempel di casing. Kita pakai selang untuk ke water block di GPU-nya, cuma ini jadi satu. Dan masih ada covernya, dan covernya juga dilengkapi dengan dengan fan ya. Jadi ini water cooling iya, ada fan-nya juga. Dan secara dimensi menurut saya cukup masuk akal. Gede sih memang, cuman masih relatif masuk akal lah dengan performa pendinginan yang dijanjikan ya. Water cooling plus fan. Ya, untuk seri Supreme-nya juga di-upgrade ya, ada perubahan. Dan sama seperti tadi, ini namanya jadi Supreme Fusion. Jadi pendinginannya juga sama seperti yang Fusion Expert Fusion tadi. Cuman lebih tebal nih. Jauh lebih tebal dibandingkan yang Expert Fusion tadi ya. Kenapa? Karena kalian tahu kan Supreme itu seri tertingginya MSI ya. Karena radiator yang dipakai ini 240. Kalau tadi yang Expert Fusion itu cuman separohnya ini ya, 240 nggak sih? Ya, 240 ya. Jadi 2 kali lipat lebih besar radiatornya dan tetap integrated di GPU-nya. Jadi nggak pakai selang-selang yang keluar dari GPU. Memang jadi tebal segini ya, cuman dengan performa pendinginan AIO 240 mm plus fan harusnya cukup menjanjikan ya untuk mendinginkan sebuah RTX 4090. Oke. Itu dia beberapa inovasi dari MSI menggabungkan antara water cooling dengan air cooling di GPU high-end mereka. Oke, berikutnya kita akan lihat apa yang baru di SSD-nya MSI. Kalau namanya sama-sama Spatium ya. Cuman ini ada yang lucu ini. Mereka buat SSD Spatium NVMe Gen 5 dengan pendinginan yang berbeda. Mereka ngomong ini non-metal vapor chamber SSD thermal solution. Jadi ini depan atasnya ini heatsinknya ini nggak dari logam.
Kalau Spatium yang lama kan dari logam tuh ya, pakai heatsink, pakai headpipe seperti itu. Cuman yang ini enggak, ini dari akrilik kalau lihat ya. Cuman ada solusi thermal yang berbeda dari MSI yang menggabungkan antara liquid dan chambernya ini. Jadi menurut mereka ini diklaim bisa lebih dingin dibandingkan heatsink dan headpipe seperti itu. Mereka bilang ini bisa sampai 11 derajat lebih rendah temperaturnya dibandingkan dengan konvensional heatsink yang ada. Ya, bisa dilihat di sini detail banget, ada kaca pembesarnya di sini. Kelihatan di sini memang benar-benar bukan dari metal heatsinknya, dari akrilik. Ya, itu ya salah satu inovasi yang dilakukan MSI di Computex 2024 untuk SSD mereka, MSI Spatium. Ya, ini adalah monitor dari MSI dari seri MEG. Harusnya seri yang tertinggi ya, MEG ya. Dan ini MSI klaim memiliki AI, dedicated AI. Ya, mereka sebut AI SkySight. Jadi mereka ngomong, kalau di sini mereka ngomong ini bisa membantu mendeteksi posisi musuh ya, dan mendisplaykan di screen. Jadi ini sangat mempermudah kalian yang sedang main game untuk mempermudah mendeteksi musuh dibantu oleh AI yang ada di monitor ini. Kalau spesifikasi AI-nya sudah mentok semua ya, panelnya OLED, resolusinya 4K, refresh rate-nya 240 Hz, dan koneksinya sudah ada semua ya. USB Type-C, DisplayPort dan lain sebagainya sudah ada, dan Type-C juga ini power delivery. Ya, semua yang tercanggih untuk sebuah monitor ada di monitor MEG-nya MSI ini. Dan jangan lupa ada AI-nya. Ya, ini adalah PC-nya MSI dari keluarga MEG. Harusnya seri tertinggi ya, MEG-nya MSI. MEG Vision X AI. Jadi secara umum ini cukup menarik, cukup beda, cukup stand out karena di bagian depan ini ada full LCD touchscreen ya, yang bisa kita gunakan untuk mengatur konfigurasi PC ini. Kalau dari paling atas sudah ada presetnya, bisa kita pilih presetnya. Juga ada beberapa parameter lain yang kita bisa atur dengan touchscreen di bagian depan sini. Ya, untuk spesifikasinya ini sudah menggunakan hardware terkini lah ya, harusnya ya, RTX 40 series, terus Intel generasi ke-14 juga, dan ada beberapa poin di sini. Mereka ngomong ini touchscreen-nya ini intuitive operation and sync with MSI exclusive AI application. Jadi ini juga terhubung dengan aplikasi AI-nya MSI, dan juga mereka juga ada di sini yang sudah di-pre-install namanya MSI AI Engine yang bisa mengoptimize performance dan juga experience tanpa melakukan konfigurasi manual. Terus kalau secara hardware ini juga motherboardnya menggunakan yang Project Zero, jadi untuk backplate-nya ada di belakang motherboard, dan ini juga sudah menggunakan liquid cooler yang mereka bilang sangat efektif untuk mendinginkan sistem ini karena bagian depannya ini nggak ada ini sama sekali ya, nggak ada match-nya sama sekali. MEG Vision X AI-nya MSI. MSI QB, pernah dengar MSI QB? Mini PC-nya MSI. Ya, sekarang entah sejak kapan ya, itu ada tambahan NUC di belakangnya. Karena memang sebelumnya NUC itu merek mini PC made by Intel sendiri, cuman katanya sudah nggak diterusin sama Intel. Jadi harusnya Intel sekarang mensupport brand-brand partner mereka yang buat mini PC dan menambahkan kata NUC di belakang produknya. Yang ada di depan saya ini yang seri apa ini? QB 13 MQG ya. Menggunakan Core i7 Gen 13 dan bisa di custom apanya, storage-nya bisa di custom, SODIMM-nya bisa di custom, dan yang cukup menarik ini sudah dilengkapi dengan Thunderbolt 4. Jadi secara teori harusnya ini juga bisa kita pasangi eksternal GPU kalau kalian butuh performa grafik yang lebih kencang. Ya, dengan dimensi yang sangat compact seperti ini dan enteng banget, saya jadi sangat menarik nih MSI QB. Ini monitor barunya MSI Pro M27 M something lah, panjang namanya ya. Apa yang menarik? Ini menarik banget. Kenapa? Ini jodohnya MSI QB tadi ya. Jadi ini memang secara spesifikasi ya mungkin biasa-biasa aja lah, IPS 27 inci dan lain sebagainya. Cuman ini bisa ada USB Type-C-nya juga yang bisa power delivery sampai ke 98 watt. Jadi secara teori ini kalau QB ditempelin ke sini, QB dijodohkan dengan monitor ini, itu hanya butuh satu kabel USB Type-C yang output dari Thunderbolt-nya QB masuk ke Type-C-nya monitor ini, Pro M27 ini. Jadi powernya nanti di-deliver dari monitornya. Monitornya tetap dicolok ke listrik, cuman si QB-nya jadi nggak perlu adaptor lagi. Powernya di-deliver dari monitor, dan juga displaynya langsung juga pakai satu kabel Type-C doang.
Jadi di sini ditunjukin sama mereka, ini memang mereka bilang karena untuk display mereka pasti pakai SDMI, cuman QB-nya ini nggak ada adaptornya sama sekali. Hanya diterengai oleh satu buah kabel Type-C yang dicolokin ke monitor Pro M27 ini. Dan juga monitor ini desain kakinya ini sudah ada dockingnya untuk bisa dipasangin si QB-nya itu dengan mudah. Ya, menarik banget. Jadi kalau dijodohkan dengan QB ini benar-benar sangat menarik. Pro M27-nya MSI. Oh, diikutin terus. Jujur aja standnya MSI di Computex 2024 ini gede banget, dan jujur aja banyak banget sebenarnya produk-produk yang sangat menarik. Tapi emang nggak bisa kita cover semua ya karena banyak banget. Ya, saya melihat di tahun ini MSI serius banget untuk memperkenalkan produk-produk baru mereka. Beberapa emang bersangkutan dengan tema Computex tahun ini juga, AI-an lah ya. Cuma tadi saya cukup amazed dengan beberapa produk mereka yang sangat-sangat inovatif. Itu dulu dari liputan MSI, sampai jumpa di liputan berikutnya. Salam istimewa dari Taipei.